saja ya, sambil menunggu teman-temannya, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, karena ini masih musim pandemi, anak-anak semua jaga kesehatan ya, dan jangan lupa cuci tangan selalu, pakai masker kemana-mana. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, tadi sudah Ibu kirim link video, sudah ditonton semuanya? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya? Sudah. Oke, berarti kita langsung ke materi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Mbak Yeskia, kenapa itu? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Mbak Zakia? Tidak, Bu. Oh, tidak. Tak kirain kenapa, ada yang mau ditanyakan. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan yang akan kita peroleh dengan kita belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu yang pertama, menguraikan konsep pertidaksamaan linear satu variabel dengan tepat. Selanjutnya, mengenal bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel dengan baik. Selanjutnya, menyelesaikan pertidaksamaan linear variabel melalui contoh-contoh soal yang diberikan. Dan kita dapat menentukan nilai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama yaitu konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Kemarin kita pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ada yang masih ingat kalimat terbuka itu apa? Oke, kalimat terbuka yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan kebenarannya karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Misalnya, suatu bilangan jika dikalikan dengan 2, kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Kenapa disebut kalimat terbuka? Karena kita belum tahu suatu bilangan itu berapa. Jadi itu termasuk kalimat terbuka dan contoh-contoh yang kedua dan ketiga itu sama. Nah, selanjutnya pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 1. Nah, terdapat simbol-simbol pertidaksamaan. Terdapat 4 simbol, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau juga bisa disebut tidak lebih dari, atau paling banyak, dan
ini simbol lebih dari sama dengan, atau tidak kurang dari, atau paling sedikit. Jadi ketika anak-anak semua menemukan simbol seperti ini, bisa dibaca kurang dari sama dengan, tidak lebih dari, atau paling banyak, dan seterusnya. Nah, bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel itu AX plus B tidak sama dengan C. A itu disebut apa? Ada yang tahu enggak? A di sini disebut apa? Ayo. A itu disebut koefisien. Selanjutnya, X disebut variabel. B dan C di sini disebut konstanta. Dan untuk simbol tidak sama dengan itu bisa kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, Ibu punya contoh. Coba kalian tebak, itu termasuk contoh dari persamaan linear satu variabel atau contoh pertidaksamaan linear satu variabel atau bukan dua-duanya. Untuk contoh yang pertama yaitu Y-1 sama dengan 0. Itu termasuk contoh apa? Persamaan linear satu variabel. Ya, betul. Selanjutnya, 2 min X sama dengan 1/2. Contoh apa? PLSW juga. Ya. Kalau yang ini? Yang ketiga? Bukan Contoh? PLSW. Ya, bukan PLSV dan bukan PTLSV. Kalau yang keempat? Pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya yang ini. Bukan PLSW dan juga bukan PTLSW. Ya, betul. Jadi sudah tahu ya bagaimana cara membedakan PLSV dan PTLSV atau bukan dua-duanya. Ya. Oke, lanjut. Nah, Ibu punya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Nah, kecepatan itu dimisalkan X, berarti kalimat matematikanya seperti apa? X sama dengan 30 km per jam. X kurang dari sama dengan 30. Karena apa? Maksimum. Kenapa kok kurang dari sama dengan 30? Karena terdapat keterangan maksimum. Tadi kan di dalam simbol pertidaksamaan kalau maksimum atau yaitu kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya kalau kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Nah, banyaknya kertas itu dimisalkan X. Berarti kalimat matematikanya seperti apa? Dilihat itu paling sedikit ya. Berarti X lebih dari 3. ya X lebih dari sama dengan
3. Ke. Yang ketiga yaitu siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 75. Berarti kalimat matematikanya seperti apa? X kurang dari 75. Ya, betul sekali. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, Ibu punya contoh yaitu 2x plus 8 lebih dari 0. Kita selesaikan dengan cara seperti persamaan linear satu variabel, yaitu kan ada 2 cara, yaitu dengan cara dasar dan cara pindah ruas. Kalian bisa menggunakan salah satu cara itu. Nah, di sini kita menggunakan cara dasar, yaitu 2x plus 8 lebih dari 0. Karena kita mau mencari nilai x, maka plus 8 di sini harus 0, yaitu dengan cara mengurangi 8. Karena di ruas kiri dikurang 8, maka di ruas kanan juga harus dikurang 8. Sehingga 2x plus 8 min 8 lebih dari min 8. Nah, plus 8 dikurang 8 kan 0, sehingga ditulis 2x lebih dari negatif 8. Nah, karena kita mau mencari nilai dari variabel x, maka 2 di sini harus dihilangkan. Karena di sini perkalian, maka kita bagi dengan 2, yaitu kedua ruas dibagi 2. 2x dibagi 2 lebih dari negatif 8 dibagi 2, maka x lebih dari negatif 4. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut yaitu x di mana x lebih dari negatif 4, x elemen bilangan real. Nah, ini untuk bentuk himpunan dari penyelesaian tersebut dengan garis bilangan. Jadi seperti ini gambarnya. Karena x-nya lebih dari negatif 4, maka dari sini ke kanan. Nah, di sini tahu enggak kenapa di sini gambarnya enggak penuh? Bolong, kenapa? Karena tanda di sini yaitu lebih dari, tidak ada sama dengannya, sehingga negatif 4 itu tidak ikut dalam himpunan penyelesaian, sehingga dari negatif 3 dan seterusnya. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua yaitu 3x min 2 kurang dari x plus 8. Caranya sama seperti contoh yang pertama, yaitu 3x min 2 plus 2 kurang dari x plus 8 plus 2. Nah, min 2 plus 2 hasilnya 0, sehingga kita tuliskan 3x kurang dari x plus 8 plus 2 yaitu plus 10. Jadi x plus 10. Nah, karena di ruas kanan terdapat x, maka kita hilangkan x tersebut, yaitu dengan cara mengurangi x. Karena di ruas kanan dikurang x, maka ruas kiri juga dikurang x. Sehingga 3x min x kurang dari x min x plus 10, yaitu 2x kurang dari 10. Nah, karena di sini masih ada angka 2, maka kita bagi 2 untuk menghasilkan x, sehingga 2x per 2 kurang dari 10 per 2, yaitu x kurang dari 5. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 2 kurang dari x plus 8, yaitu x di mana x kurang dari 5. X
anggota bilangan real. Nah, ini untuk gambar himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, contoh yang ketiga yaitu 5x plus 9 kurang dari sama dengan 4x plus 1. Yaitu karena kita mau menggunakan yang sejenis yaitu 5x dan 4x ini ditaruh di ruas kiri sehingga dari positif pindah ruas menjadi negatif. Maka 5x min 4x kurang dari sama dengan 1, 9 pindah ruas dari positif menjadi negatif sehingga 1 min 9. Nah, 5x dikurang 4x yaitu x kurang dari sama dengan 1 dikurang 9 yaitu negatif 8. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut yaitu x dimana x kurang dari sama dengan negatif 8. X anggota bilangan real. Nah, ini untuk gambar dari himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kenapa gambarnya penuh? Ada yang tahu enggak? Penuh maksudnya gimana, Bu? Ini loh, ini kan gambarnya bulatnya penuh. Nah, itu kenapa kok bulatnya penuh? Padahal contoh yang pertama tadi kan bulatnya nggak penuh. Kenapa coba? Diikutkan. Ikutan apa? Minus 8-nya diikutkan. Ya, karena apa? Tandanya di sini kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Sehingga negatif 8 ini termasuk anggota dari himpunan penyelesaian tersebut. Maka gambarnya ini penuh. Gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Ini contoh yang berikutnya yaitu 7x min 4 lebih dari sama dengan 5x plus 12. Kita kelompokkan yang memiliki variabel sama yaitu 7x dan 5x. Nah, 5x di sini kita pindah ruas ke kiri. Dari positif maka menjadi negatif. Maka 7x min 5x lebih dari sama dengan 12 negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. Nah, maka 2x lebih dari sama dengan 16. Nah, karena kita mau mencari nilai dari variabel x, maka kita bagi 2 karena di sini masih ada angka 2. Nah, ruas kanan dan ruas kiri kita sama-sama bagi 2 sehingga menghasilkan x lebih dari sama dengan 8. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut yaitu x di mana x lebih dari sama dengan 8 dan x anggota bilangan real. Nah, di sini gambarnya bulatannya penuh karena tandanya lebih dari sama dengan. Lanjut, ada yang bingung? Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, lanjut. Contoh yang berikutnya yaitu 3x min 26 lebih dari sama dengan 7x min 6. Nah, caranya sama seperti contoh sebelumnya, yaitu 7x ini pindah ruas sehingga dari positif menjadi negatif. Jadi 3x min 7x lebih dari sama dengan negatif 6
negatif 26 ini pindah ruas menjadi positif 26. Nah, 3x min 7x, yaitu min 4x. Lebih dari sama dengan negatif 6 plus 26, 20. Nah, selanjutnya, karena di sini masih ada negatif 4, untuk menghilangkan tersebut, kita bagi dengan negatif 4. Jadi, kedua ruas dibagi negatif 4. Maka, kenapa di sini tandanya berubah dari lebih dari sama dengan, kok menjadi kurang dari sama dengan? Karena apa? Ada yang tahu enggak? Karena tanda pertidaksamaan akan berbalik arah jika kedua ruas dibagi atau dikali bilangan negatif. Nah, ini untuk contoh yang terakhir, yaitu contoh cerita ya. Misalkan Aldi dan Rina berniat memberi hadiah ulang tahun Niko. Mereka merencanakan harga hadiah tidak lebih dari 150.000. Dan mereka sepakat bahwa Rina membayar 20.000 lebih banyak dari Aldi. Nah, berapakah uang maksimum yang dikeluarkan Aldi? Kita misalkan untuk Aldi yaitu X dan Rina, karena tadi sepakat bahwa Rina membayar 20.000 lebih banyak, maka X plus 20.000. Nah, persamaannya X plus 20.000 kurang dari 150.000. Karena kenapa 150.000? Karena hadiah tidak lebih dari 150.000. Nah, X plus 20.000 yaitu 2X plus 20.000 kurang dari 150.000. Nah, di sini kenapa 130.000? Ada yang tahu? Caranya sama ya, menyelesaikannya seperti soal-soal sebelumnya, yaitu 2X kurang dari 20.000 di sini pindah ruas dari positif menjadi negatif, maka 150.000 dikurangi 20.000. Maka 2X kurang dari sama dengan 130.000. Nah, karena di sini masih ada angka 2, maka kita pindah ruas dari perkalian menjadi pembagian. Maka 2X kurang dari 130.000, 2 pindah ruas, maka X kurang dari sama dengan 65.000. Nah, maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 20.000 kurang dari 150.000 yaitu X, di mana X kurang dari sama dengan 65.000. Untuk pembelajaran hari ini, materinya sudah selesai. Adakah yang mau ditanyakan atau yang kurang paham? Sudah paham semuanya ya. Nanti untuk tugasnya, Ibu akan berikan menyusul. Nanti diinfokan di WA Group. Oke, karena materinya sudah selesai, kita akhiri dulu dan kita baca Alhamdulillah. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai materi pertidaksamaan linear variabel. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya.